Halo semuanya, pernah nggak sih lagi semangat-semangatnya presentasi, tiba-tiba pelanggan bilang, tapi, dan langsung deg-degan? Nah, hari ini kita bakal ubah momen yang sering kali ditakuti itu jadi sebuah kesempatan. Kita akan belajar seninya, mengubah tapi menjadi, ya saya mau. Keberatan dari pelanggan. Aduh, rasanya udah kayak mau ujian ya. Jantung langsung maraton, telapak tangan basah, seolah-olah ini momen hidup mati, deal kita. Tapi, gimana kalau saya bilang, momen ini justru bisa jadi momen terbaik Anda? Oke, jadi ini dia perjalanan kita beberapa menit ke depan. Pertama, kita akan bongkar mindset kita tentang keberatan. Ini tuh lawan atau kawan sih? Terus, kita siapkan mental biar tetap adem. Setelah itu, kita akan belajar jadi navigatornya pelanggan, bukan cuma penjual. Lanjut, kita kuasai seni menjawab yang elegan. Dan terakhir, kita ubah satu deal jadi hubungan jangka panjang. Siap? Yuk kita mulai dari yang paling fundamental dulu. Keberatan itu musuh yang harus kita kalahkan di medan perang, atau justru teman yang lagi kasih kita petunjuk? Nah, ini nih kunci pertama yang bisa mengubah segalanya. Coba deh pikirin gini, keberatan itu bukan tanda stop atau pintu yang dibanting di depan muka kita. Justru sebaliknya, itu tandanya pelanggan kita lagi mikir serius. Mereka lagi nimbang-nimbang. Anggap aja ini kayak ujian akhir sebelum mereka resmi lulus jadi pelanggan kita. Jadi ini bukan penolakan ya, tapi ini adalah tanda keterlibatan. Keren kan? Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar bisa tetap kalem pas badai keberatan datang? Rahasianya cuma satu kata, persiapan. Ketenangan itu bukan sesuatu yang kita cari pas lagi panik, tapi sesuatu yang kita bangun jauh sebelum kita ketemu pelanggan. Nah, ini dia 4 pilar yang jadi fondasi ketenangan kita. Pertama, kuasai produk kita sampai mendarah daging. Bukan cuma hafal spek, tapi beneran paham ceritanya. Kedua, luangkan waktu. Cukup 5 menit aja buat riset kecil soal pelanggan. 5 menit doang loh. Ketiga, ubah mindset. Kita di sini buat membantu, bukan sekedar jualan. Dan yang keempat, tentukan tujuan yang jelas untuk pertemuan itu. Kalau 4 ini kokoh, kita pasti lebih pede. Sekarang lihat deh bedanya. Jauh banget kan? Yang satu, door, langsung nembak nawarin produk. Kaku dan fokus ke diri sendiri. Sementara yang satunya lagi, dimulai dengan pujian tulus dan pertanyaan yang menunjukkan kita peduli. Ini bukan lagi soal jualan, tapi soal memulai percakapan. Kita lagi membangun jembatan, bukan tembok. Nah, begitu jembatan itu terbangun dan suasana jadi nyaman, peran kita langsung berubah. Kita bukan lagi sales, tapi kita jadi seorang navigator. Tugas kita sekarang adalah membantu mereka menemukan apa yang sebenarnya mereka butuhkan, yang kadang-kadang mereka sendiri pun belum sadar. Terus gimana caranya? Pakai metode 3 lapis ini. Ini kayak jadi dokter bisnis loh. Pertama, kita tanya dulu gejalanya. Apa sih kesulitannya saat ini? Langkah kedua, kita cari akarnya. Kira-kira kenapa ya itu bisa terjadi? Dan yang ketiga, kita tunjukkan konsekuensinya. Kalau ini dibiarkan terus, dampaknya apa ya? Ingat, kita lagi mendiagnosis, bukan jualan. Dan inilah analogi yang paling pas. Solusi yang kita tawarkan itu bukan buat menggantikan mereka. Justru sebaliknya, ini seperti punya navigator pribadi buat bisnis mereka. Kita yang pegang peta, kita yang kasih pilihan rute terbaik, tapi yang nyetir tetap mereka. Kita memandu, bukan mengambil alih. Oke, sekarang kita sampai di bagian inti, puncaknya. Gimana cara menjawab keberatan itu dengan elegan? Disinilah kita akan belajar mengubah momen yang bisa jadi konfrontasi menjadi momen koneksi. Coba bayangkan ini deh. Pas pelanggan ngasih keberatan, anggap Anda lagi megang segelas air yang penuh sampai ke bibir gelas. Kalau Anda gerak tiba-tiba atau kaget, apa yang terjadi? Tumpah semua kan? Sama, hadapi dengan tenang, gerak perlahan, maka semuanya akan aman. Jadi aturan emasnya, jangan pernah berdebat. Titik, harga mati. Terus gimana cara praktisnya? Pakai formula 5 langkah ini. Gampang kok. Pertama, dengar. Beneran dengerin ya, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Kedua, pahami. Coba posisikan diri kita di posisi mereka. Ketiga, validasi. Akui kalau apa yang mereka sampaikan itu penting. Keempat, baru deh kita jawab. Dan terakhir, jangan lupa, pastikan jawaban kita diterima dan mereka paham. Simpel kan? Nah, ini dia contoh konkretnya. Coba kita bedah ya. Betul Pak, harga memang jadi pertimbangan penting. Itu langkah validasi. Kita setuju sama mereka. Terus, banyak klien kami juga merasakan itu di awal. Ini namanya empati, kita menunjukkan mereka nggak sendirian.
Nah, setelah itu, baru kita kasih jawaban yang menawarkan perspektif baru. Lihat, nggak ada debat sama sekali. Yang ada cuma pengertian dan solusi. Oke, setelah semua keberatan ditangani dengan anggun, kita masuk ke babak akhir. Tapi, ini bukan cuma soal closing the deal. Bukan. Tujuan sebenarnya jauh lebih dari itu. Makanya, cara kita menutup pembicaraan pun harus beda. Bukan dengan paksaan, tapi dengan undangan yang lembut. Coba deh pakai kalimat kayak, gimana kalau kita coba paket yang lebih kecil dulu Pak, biar nyangan? Atau, kita bisa coba dulu selama 30 hari, gimana? Ini bukan soal menekan, tapi soal mengajak mereka melangkah bareng kita. Dan pada akhirnya, inilah intisari dari semua yang kita bahas hari ini. Penutupan terbaik itu bukan saat kita berhasil menutup sebuah transaksi, tapi justru saat kita berhasil membuka sebuah hubungan jangka panjang. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Jadi, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Lain kali, saat ada pelanggan yang mengajukan keberatan, Anda akan melihatnya sebagai apa? Tembok yang menghalangi jalan? Atau sebuah jembatan untuk membangun hubungan yang lebih kuat? Pilihan ada di tangan Anda.